menjadi pemimpin yang populer sepanjang hayat, sepanjang masa, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang paripurna di dalam kehidupan manusia. Dia seorang kepala rumah tangga yang sukses memimpin keluarganya. Dia seorang ulama, seorang ahli ilmu yang sukses memberikan pituah nasihat kepada umatnya. Dan beliau juga sukses menjadi pemimpin yang sukses memimpin masyarakat, umat dan negara. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, maka kita tidak boleh diam diri. Arahkan bagaimana pemimpin yang akan kita pilih adalah sosok yang mendekati bagaimana ciri-ciri yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, wajib bagi seorang pemimpin mempunyai sifat sidqun, yaitu siddiq, benar. Baina lisan wal arkan yastawiyani, antara lisan ucapan dengan tindakan kebijakan sejalan di dalam proses pemerintahannya. Ketika itu sejalan, apa yang dijanjikan dengan apa yang dijalankan, itu akan menjadi salah satu ciri pemimpin yang menjadi idaman kita semuanya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, saat ini catat ketika ada pemimpin-pemimpin yang berjanji, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, catat, dan suatu saat ketika dia menjadi pemimpin, tagih janjinya supaya dia betul-betul benar menjadi pemimpin yang mempunyai sifat sidqun. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana proses supaya menjadi pemimpin yang sidqun? Ketika suatu saat beliau berbicara kepada salah satu sahabat, Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, ketika seorang pemimpin dia diminta untuk memimpin, lalu dia menjalankan, maka dia ketika memimpin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah pemimpin yang benar. Tetapi ketika ada seorang pemimpin, prosesnya dia meminta jabatan kepada penguasa, meminta jabatan kepada pihak berwenang, maka hati-hati. Di situ ada harus waspada sebagai masyarakat. Bisa jadi dia bukan termasuk orang-orang yang sidqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin harus punya sifat karakter amanah, yaitu betul-betul apa yang diamanahkan oleh rakyat dia dijalankan dengan serius. Bukan sekedar hanya ingin mendapatkan kursi saja, bukan hanya ingin mendapatkan popularitas sebagai pemimpin saja, atau ingin keinginan tertentu supaya mencapai tujuan utama. Maka hati-hati, cari pemimpin yang punya karakter amanah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika suatu saat ada pemimpin yang tidak amanah. Ma min abdin yastarihillahu ra'yatan. Tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah, yaitu menjadi seorang pemimpin, yamutu yauman, pada suatu saat dia meninggal, wa huwa ghasyun, dalam keadaan curang kepada rakyatnya, maka illa haramahullahu alaihil jannah, maka dia diharamkan kelak di akhirat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin adalah amanah. Ketika dia dalam proses pemerintahannya, kepemimpinannya banyak kecurangan, banyak manipulasi, banyak kebohongan, banyak dusta kepada rakyat, maka di situ selain rakyat juga rugi, pemerintah juga rugi, maka dia akan menjadi calon-calon penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, cermati, teliti yang akan kita pilih yang betul-betul punya karakter pemimpin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pemimpin yang cerdas. Dalam bahasa karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fatonah. Cerdas memimpin, cerdas memanajemen, cerdas memimpin rakyatnya, cerdas memimpin pemerintahannya. Maka orang yang betul-betul cerdas akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadris sa'ah. Ketika sebuah urusan, termasuk urusan pemerintahan, dipegang, diserahkan kepada orang yang tidak punya keahlian, tidak punya kecakapan untuk memimpin, maka hati-hati, ingatlah, tunggu kehancuran sebuah negeri atau pemerintahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, pemimpin itu harus mencintai dan dicintai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika pemimpin yang kita pilih kita cintai, dan pemimpin yang mencintai, kata Rasulullah, itu adalah pemimpin yang terbaik. Khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian, yaitu yuhibbunakum wa tuhibbunahum, yusallunakum wa tusallunahum, yaitu pemimpin yang senantiasa engkau cintai dan dia pun mencintai kepada rakyat, perhatian kepada rakyat, dicek rakyatnya betul-betul apa kebutuhan rakyatnya. Dan pemimpin yang terbaik, kata Rasulullah, adalah pemimpin yang selalu mendoakan rakyatnya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan ketika kita punya hak pilih memilih pemimpin yang betul-betul punya karakter yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kebaikan, perbaikan, kesejahteraan, perdamaian, dan juga ketenangan akan terjaga, tercipta, dan selalu meningkat di tengah-tengah kehidupan kita dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mudah-mudahan Allah lahirkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin harapan kita semuanya, pemimpin yang bisa memajukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan dan lahirkan karakter-karakter yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.